Hah? Ingin memaparkan, menjelaskan tentang fetal circulation atau sirkulasi janin. Siapa kelas C? Ayo. Ayo show up. Kita mulai nih. Kelas C Arianti, Bapak. Nah, Arianti. Sok atau Arianti. Nah. Jadi gimana? Jadi perbedaan sirkulasi pada janin dan pada orang dewasa itu terdapat, kalau di janin terdapat katup yang namanya ductus venosus, ductus arteriosus, dan foramen oval. Lalu untuk alurnya ada dari vena cava inferior dan vena cava superior. Dari vena cava inferior yaitu dimulai dari plasenta melalui ductus venosus masuk ke vena cava inferior yang kaya akan oksigen, mulai bercampur mengarah ke atrium kanan dan atrium kiri, lalu melewati foramen oval, lalu ke atrium kiri lanjut ke ventrikel kiri, yang selanjutnya masuk ke aorta dan dipompakan ke seluruh tubuh bagian atas dan bawah dari ekstremitas balik lagi ke vena cava superior. Lalu ada dari bagian atas atau dari vena cava superior. Dari vena cava superior turun ke atrium kanan mengarah ke ventrikel kanan melalui katup tricuspid, mengarah ke arteri pulmonalis, dari arteri pulmonalis ke paru-paru. Ada yang mengarah langsung ke aorta melewati ductus arteriosus, masuk bercabang ke arteri pulmonalis dan turun ke aorta, lalu ke ekstremitas bawah, lalu ke plasenta. Terima kasih, Bapak. Sip. Ya. Oke. Satu lagi dari kelas D, siapa? Vera mau jawab, Pak. Oke. Vera. Sama Yuni juga. Sweet, siapa? Hilmi. Oh, Hilmi. Oke, duluan lah. Vera sok atuh. Sok Vera. Baik. Untuk sirkulasi jantung dan paru pada janin itu tadi itu dibagi dua. Yang pertama ada dari sirkulasi bawah, mulai dari kalau yang dari bawah mulai dari plasenta lalu ke umbilical vena, setelah itu melalui ductus venosus masuk ke vena cava inferior. Setelah itu dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan dan kiri. Nah, sebelum masuk ke atrium kiri, yang atrium kanan itu melewati foramen oval. Di atrium kiri, darah masuk ke ventrikel kiri, lalu selanjutnya ke aorta, dan dari aorta dialirkan ke kepala dan ekstremitas atas. Setelah itu, darah balik lagi ke vena cava superior. Yang kedua, sirkulasi dari bagian atas, mulai dari vena cava superior turun ke atrium kanan, setelah itu ke ventrikel kanan melalui katup tricuspid, dari ventrikel kanan selanjutnya ke arteri pulmonalis. Dari situ dari arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Dari paru-paru ke aorta melalui ductus anteriosus turun ke plasenta dan ke ekstremitas bawah. Terima kasih. Oke, ya. Sudah dihafal ternyata Vera ya. Oke. Baik, kalau misalnya perkuliahan offline itu saya selalu minta hafalkan. Nanti saya tanya satu-satu di kelas, kalau belum hafal nggak mulai gitu. Cuman karena kita di Zoom ya, sebenarnya ada yang masih toleransi ya, bisa baca, bisa ini, nggak apa-apa. Karena apa? Kalau kita belajar
ada yang harus dihafal, ada yang cukup paham gitu ya. Dalam artian kalau kita berbicara penyakit jantung berarti kan harus hafal jantungnya, alurnya, sirkulasinya. Karena kalau nggak tahu alurnya nanti imbasnya itu dari alur gitu ya. Kalau nggak hafal ya berarti sama sekali nanti percuma gitu ya. Selalu saya sampaikan seperti itu. Nah, tingkatan barusan mungkin ya ada yang sudah paham. Ya, dalam artian kalau kita belajar itu ada yang cuma tahu, ada yang mengerti, ada yang paham. Saya ingin levelnya sampai ke paham. Dalam artian kalau saya mengatakan bla bla bla, kalian punya bahasa sendiri, menerjemahkan sendiri. Itu memahami, ya, menganalisis gitu ya, tidak cukup hanya oh ya gitu, itu cuman mungkin tahu atau cuman mengerti gitu, tapi bisa menyampaikan lagi, menyampaikan ulang, itu bagus. Oke, ke arah paham. Nah, tadi sudah fetal circulation, sekarang kita penyakitnya ya. Oke, kalau dikatakan ASD itu apa? Ada yang jawab? Saya, Kelas Pak. Diana. Oke, Diana. Gimana Diana? Maksud ASD-nya, Pak? Jadi ASD itu ada lubang, enggak Pak, ingat. Ada lubang di kedua atrium. Ada atrium kanan dan atrium kiri. Jadi maksud dari ASD itu merupakan penyakit jantung bawaan berupa lubang atau disebut defek pada septum interatrial yang terjadi karena kegagalan fusi septum interatrial semasa janin. Itu, Pak. Oke, artinya nah tadi masih susah yang ngomong interatrial. Kalian harus biasa ya. Inter itu antara, interatrial, atrial itu atrium. Sama halnya berarti kalau antarsel apa? Interstisial, karena inter berarti antara gitu. Bahasa-bahasa seperti ini yang perlu diingat gitu ya, interstisial. Oke, selanjutnya siapa yang menjawab? Apa itu PSD? PSD. Ayo yang mau menjelaskan PSD. VSD, Pak. Ya, VSD boleh, mau pakai V. Mau coba, Pak. Kalau misalkan ASD tadi kan di bagian atriumnya, kalau misalkan VSD ini bagian ventrikularnya. Kalau singkatannya kan ventricular septal defect. Jadi ada lubang di antara kedua ventrikel. Jadi kebalikannya dari yang ASD tadi, yang dimana kayak ASD tadi, VSD juga kelainan jantung bawaan yang dimana ada lubang atau defek pada septum ventrikel yang terjadi karena kegagalan fungsi septum pada masa janin. Gitu, Pak. Oke, sih. Ya, ada lagi? Jadi pakai bahasa sendiri boleh. Ada lagi? Satu lagi, dua lagi ya. TOF dulu, bukan TOF, PDA, ayo. Siapa yang mau jawab? PDA. Ayo. Siapa? Mangga atau tampil? PDA. PDA apa, ayo? Izin mencoba, Bapak. Oke, Setianingrum. Buka tuh videonya. Kalau dibuka ini, Pak, putus-putus suaranya. Putus-putus, oh, itu boleh lah. Dibuka aja deh. Oh, wah lagi di warung ya, bakmi. Bentar, Pak. Menurut atau mana saya, mukanya mau saya lihatnya, saya kerudungnya doang. Ya. Oke. Mana bisa ketemu, kemarin saya ketemu mahasiswa, Pak, nggak hafal ya saya. Ada atuh di Zoom kayak ini ya, nggak setidaknya. Lihat. Mana atuh?
mukanya. Nah, itu. PDA itu adalah kelainan jantung kongenital Pak, atau bawaan di mana tidak terdapat penutupan atau patensi ductus arteriosus yang menghubungkan aorta dan pembuluh darah besar pulmonal setelah 2 bulan pasca kelahiran bayi, Pak. Oke, ya pakai bahasa yang di PPT ya sudah nggak apa-apa. Ada lagi satu lagi, TOF. Izin menjawab, Bapak. Oke, siapa ini teh? Ca Arianti. Oke. C-nya siapa? Oh, kelas C. Ca Arianti ya. TOF yaitu kelainan yang ditandai dengan empat hal abnormal seperti defek septum ventricle atau adanya lubang, stenosis pulmonal atau adanya penyempitan, overreading aorta kanan atau adanya pergeseran, dan hipertrofi ventrikel kanan atau adanya penebalan. Oke, sip, ya, bagus. Oke, kita coba review lagi. Baik, terima kasih yang menjawab ya. Berarti melihat, artinya melihat dan coba memahami atau menangkap, mungkin ada yang menulis juga gitu ya. Oke, tidak masalah. Yang penting ketika saya tanya itu evaluasi, ada yang mengerti minimal pengertiannya. Kalau mendalami terkait itu memang perlu nanti ketika bekerja pun akan berkembang sendiri memahami terkait dengan ASD, VSD, PDA, terus TOF gitu. Oke.